Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yahtar. Ahmaduhu subhanahu wahidul azizul ghaffar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul muttaqina wa qutratul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma taqabbal lailu wan nahar. Amma ba'd, fa ya ikhwatal Islam, usiku wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla qailil fi hukamil kitabih. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Id pada pagi hari ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari raya sejatinya adalah hari yang dirayakan setelah seorang hamba melakukan berbagai ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Fitri sejatinya adalah bagi mereka yang bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa dan berbagai ibadah di bulan Ramadan. Dan Idul Adha sejatinya adalah bagi mereka yang telah menjalankan rukun haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah, dan bagi mereka yang telah bersungguh-sungguh melakukan ketaatan dan ibadah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda. Tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah yang terkandung dalam setiap peristiwa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita hadapi dengan sabar, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah pandemi COVID-19 dan problem hidup, marilah kita meneladani apa yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Berkat ketakwaan, sikap sabar, tawakal, keteguhan hati, dan menjalankan perintah Allah dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam pada akhirnya mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin setiap kesulitan ada kemudahan jika kita bersabar. Kita harus yakin bahwa setiap musibah pasti ada hikmah jika kita bertawakal. Kita harus yakin bahwa di setiap masalah pasti kita temukan jalan keluar jika kita bertakwa. Dan kita yakin bahwa di setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan jika kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya kita berdoa semoga Allah menghindarkan negara kita secara khusus dan seluruh umat Islam secara umum dan dibala musibah, wabah,
kenaikan harga, kemungkaran, keburukan dan kekejian. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatu wa innahu was-sami'ul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.